Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Mohon maaf kendala teknis, jadi kita agak lambat nih. Oke, pemaparan saya bisa kita mulai ya. Jadi materi kita kali ini adalah materi tentang penyitaan, adalah sesi keempat. Anda bisa melihat slide 26 sampai dengan 44. Tentunya tidak akan kita bahas semua karena saya juga membuat video pemaparan ini juga dibatasi dengan waktu ya. Oke. Kemudian Anda juga bisa melihat pasal 12, pasal 14 sampai 22 di Undang-Undang Penagihan Pajak dan Serat Paksa. Dan saya pernah juga memberikan fotokopian materi melalui Komtinya. Itu lebih mudah dibaca, Anda bisa baca tentunya. Mata kuliah ini bersifat sangat teoritis ya, jadi kalau soal-soal latihannya pun teoritis yang sifatnya hafalan, ya memang begitu, jadi Anda harus ikuti saja ya. Ini memang saatnya memang kita dipaksa dalam tanda petik untuk kuliah online ya, kita harus ikuti. Oke. Penyitaan adalah rangkaian tindakan penagihan pajak. Kalau Anda masih ingat di 2 atau 3 kuliah sebelumnya, kita pernah belajar tentang jangka waktu penagihan pajak. Ya, jangka waktu penagihan pajak dimulai dari dasar penagihan pajak diterbitkan. Dasar penagihan pajak itu adalah SKP kurang bayar, SKP kurang bayar tambahan, STP, SK keberatan, SK pembetulan, dan seterusnya. Diberi jangka waktu 1 bulan untuk dibayar secara umum. Apabila sampai dengan 1 bulan sejak dasar penagihan pajak tersebut diterbitkan, SKP kurang bayar tersebut diterbitkan belum juga dibayar, akan dilanjutkan dengan surat teguran. Surat teguran diterbitkan minimal 7 hari setelah tanggal jatuh tempo SKP kurang bayar tersebut. Jangka waktunya 21 hari. Jangka waktunya 21 hari. Kalau tidak salah, waktu menjelaskan di papan tulis, saya sempat menggambarkan dalam bentuk diagram panah. Anda bisa sambil melihat diagram panah jadwal waktu penagihan pajak tersebut. Setelah surat teguran diterbitkan, ada jangka waktu, wajib pajak diberikan kesempatan selama 21 hari sejak surat teguran, diberi kesempatan untuk membayar. Apabila setelah lewat 21 hari wajib pajak juga tidak melakukan pembayaran, akan dilakukan tindakan penagihan pajak paksa berikutnya, yaitu surat paksa. Silahkan Anda baca kembali slide sama materi yang sudah pernah saya berikan di 2 kesempatan lalu tentang surat paksa ini. Surat paksa mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, artinya apabila surat paksa ini tidak diindahkan, tidak dilakukan pembayaran pajaknya, bisa dilanjutkan dengan hak eksekusi bahwa kantor pajak, Direktorat Jenderal Pajak, jurusita pajak negara, debt kolektornya pajak akan melakukan penyitaan dalam waktu 2 kali 24 jam minimal setelah surat paksa tersebut dikeluarkan. Oke. Nah, dalam waktu minimal 2 kali 24 jam setelah surat paksa ini dikeluarkan, Direktorat Jenderal Pajak, jurusita pajak negara, ataupun kantor pajak, kalau kita istilahkan debt kolektornya pajak, akan melakukan tindakan penyitaan. Dalam kesempatan ini, kita akan jelaskan, kita akan belajar tentang masalah penyitaan ya. Perlu diketahui bahwa penyitaan adalah dimaksudkan supaya sebagai tindakan upaya untuk memaksa wajib pajak membayar, adalah upaya-upaya yang sejauh mungkin sebenarnya harusnya dihindari oleh petugas pajak. Kalau tidak dalam keadaan terpaksa, kalau tidak karena wajib pajaknya tidak kooperatif, tentunya tidak akan dilaksanakan surat paksa ini. Ya, mari sama-sama kita lihat di pasal 14 Undang-Undang Penagihan Pajak Surat Paksa,
Maksudnya pasal 12. Anda juga bisa lihat di slide ke 26. Penyitaan dilakukan berdasarkan SPMP jika penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak setelah lewat 2 kali 24 jam sejak surat paksa diberitahukan. Penyitaan dilakukan oleh jurusita pajak, istilahnya JSPN, jurusita pajak negara, dengan 2 orang saksi. Penyitaan dapat dilakukan meskipun penanggung pajak tidak hadir, asalkan salah seorang saksi berasal dari pemerintah daerah setempat, mungkin dari kecamatan ataupun kelurahan. Dan berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh penanggung pajak dan saksi-saksi. Setiap penyitaan harus dibuat berita acara pelaksanaan sitanya. Nanti pada prakteknya di aset yang disita tersebut ditempel segel sita ya. Dan tadi prinsipnya walaupun penanggung pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan. Maksudnya adalah penanggung pajak, wajib pajak tidak bisa beralasan saya tidak hadir, maka penyitaannya tidak sah. Tidak bisa begitu ya. Penyitaan tetap dilakukan. Oke, tujuan penyitaan. Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan hutang dari penanggung pajak. Jadi tujuan penyitaan sebenarnya hanyalah untuk memperoleh jaminan pelunasan hutang pajak dari penanggung pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang penanggung pajak, baik yang ada di tempat penanggung pajak, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain manapun yang penguasanya berada di tangan pihak lain. Kalau kita bicara tentang penanggung pajak, pada saat pertemuan pertama ataupun pertemuan kedua kita pernah ulas, tapi secara prinsip penanggung pajak adalah, kalau wajib pajak orang pribadi secara prinsip adalah wajib pajak orang pribadi itu sendiri beserta keluarganya. Kalau wajib pajak badan, penanggung pajaknya adalah pengurus. Pengurus artinya apa? Dewan direksi ya. Dalam konteks undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa, pengurus badan usaha itu luas sampai ke komisaris, sampai ke pemegang saham ya. Jadi tidak semata-mata direksinya saja. Objek sita, tadi sudah dibilang bisa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Barang bergerak contohnya apa? Mobil, uang tunai, perhiasan, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening, koran, giro, dan lainnya. Sedangkan barang tidak bergerak contohnya adalah apa? Tanah, bangunan, kapal dengan isi kotor tertentu. Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang tidak bergerak, terhadap barang bergerak. Contoh, jurusita pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai atau harganya tidak memadai jika dibandingkan hutang pajaknya. Jadi bisa langsung barang yang tidak bergerak. Umumnya barang tidak bergerak kan nilainya lebih mahal ya. Rumah tadi misalnya. Oke, dalam pelaksanaan penyitaan, jurusita tentunya akan memperkirakan harga dari nilai dari barang yang disita sampai diperkirakan cukup untuk melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, jurusita pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga yang wajar. Oke, prosedur formal dalam penyitaan tentunya jurusitanya harus memperlihatkan kartu tanda pengenal jurusita, surat tugasnya ya, surat perintah melaksanakan penyitaan, memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan. Jadi ketika dilakukan tindakan penyitaan tentunya tidak sewenang-wenang ya, tidak seperti mata elang yang mengambil paksa orang yang tidak melunasi, tidak membayar angsuran leasing motornya kan, langsung diambil paksa seperti itu. Kalau jurusita pajak tidak seperti itu ya. Ada pengecualian barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan, misalnya pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya. Ya, walaupun tempat tidurnya mahal, tidak boleh disita ya. Kalau tempat tidurnya mahal, tidurnya lebih nyenyak harusnya ya.
Oh, enggak juga ya. Persediaan makanan dan minuman selama 1 bulan tidak boleh disita ya, apalagi dari lagi apa? Jakarta mau insya Allah tidak lockdown ya. Istilahnya apa? Pembatasan sosial bergerak. Ini asisten saya tahu apa istilahnya Pak? Sosial? Social distance kalau nggak salah. Itu orang pada nyetok persediaan makanan dan minuman dalam konteks penyitaan nggak boleh disita ya, dan nggak usah nimbun ya, bilangin sama bapak ibu kalian tidak usah nimbun makanan minuman ya. Oke, dititipkan di mana barang yang disita? Barang yang disita bisa dititipkan di penanggung pajak, maksudnya di tempat wajib pajak itu sendiri. Contohnya kalau rumahnya wajib pajak disita kan nggak mungkin rumahnya digondol, diambil, dibawa ke kantor pajak ya, tentunya tetap di tempat, ditaruh segel sita, dititipkan ke penanggung pajak. Kecuali menurut juru sita pajak perlu disimpan di kantor pejabat, maksudnya di kantor pajak atau tempat lain. Kalau misalnya uang tunai disita atau emas disita mungkin dititipkan di Pegadaian. Kalau rekening bank mungkin tetap tersimpan di bank tapi diblokir nanti istilahnya. Saya lewatkan, ini slide-nya sangat padat ya, tidak Anda baca boleh, tapi baca secara selektif saja ya. Oke, penjualan barang yang disita, nanti kita akan bicara tentang pelelangan di sesi-sesi selanjutnya. Tapi penjualan barang yang disita itu pada dasarnya akan dijual secara lelang oleh kantor lelang, kecuali terhadap uang tunai, disetor ke kas negara atau kas daerah, tentunya melalui bank persepsi ya. Untuk deposito berjangka, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran atau giro, nanti dipindah bukukan ke rekening kas negara, istilahnya bukan disita, diblokir. Nggak boleh wajib pajak menarik dana tersebut di bank, tapi nanti kantor pajak akan blokir, kemudian distorkan ke rekening kas negara. Obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek tentunya akan dijual di bursa ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana kantor pajak, Direktorat Jenderal Pajak menyita kekayaan penanggung pajak di bank? Tentunya akan Anda jawab bahwa dilakukan dengan cara pemblokiran ya. Pemblokiran rekening bank tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan seterusnya. Ada di slide 42 ya. Wah, oke. Teknis penyitaan, nantinya dibuat berita acara, kemudian ditandatangani oleh saksi-saksi. Oke, kita ke slide 44. Ada pemindah bukuan dan pencabutan pemblokiran. Ini teknis lagi-lagi bahwa setelah diblokir rekening bank, nantinya akan dipindah bukukan, distorkan ke rekening kas negara. Iya. Mengenai penyitaan, pemaparan tentang penyitaan saya sudahi. Oke, setelah ini setelah Anda melihat video ini, saya mungkin sudah langsung membuka forum tanya jawab. Ya, diperlukan keaktifan saudara. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.